Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa dan siswi generasi terbaik. Semoga selalu sukses dimanapun berada. Amin. Di video ini akan kami sampaikan sekilas materi PAI kelas 11, Quran Surat An-Nisa ayat 59, Al-Ma'idah ayat 48, dan At-Taubah ayat 105, tentang taat aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Bagaimana materinya? Berikut ulasannya. Oke, di sini bisa dilihat ada bagan ya, materi yang akan kita bahas di sini. Untuk temanya, membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Di sini akan kita bahas taat aturan, kompetisi dalam kebaikan, etos kerja beserta ayat-ayatnya ya. Dan harapannya, ini harapan terakhir ya di materi ini, yaitu siswa bisa terbiasa berperilaku taat aturan, kompetisi, dan etos kerja. Adapun untuk kompetensi dasarnya bisa dilihat di sini ya. Diharapkan siswa bisa menganalisis makna Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, An-Nisa ayat 59 atau ayat 105, serta hadis tentang taat aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Untuk KD keterampilannya diharapkan siswa mampu membaca 3 ayat tadi sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf, mendemonstrasikan hafalan ya, dan menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan ayat-ayat tadi. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu taat aturan. Taat memiliki arti tunduk kepada Allah, pemerintah, dan sebagainya. Tidak berlaku curang, setia ya. Sedangkan aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah, Nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Di sekolah terdapat aturan, di rumah terdapat aturan, di lingkungan masyarakat terdapat aturan, di mana saja kita berada pasti ada aturannya. Aturan dibuat tentu saja dengan maksud agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Mustahil aturan dibuat tanpa tujuan. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita menaati aturan yang berlaku. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terdapat pada Al-Quranul Karim. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi, yang disebut sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin yang lainnya, termasuk pemimpin keluarga. Peranan pemimpin sangatlah penting. Sebuah institusi dari terkecil sampai pada suatu negara sebagai institusi terbesar tidak akan tercapai kestabilannya tanpa adanya pemimpin. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin, karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin selama tidak maksiat, akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Sedangkan norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, di mana sebagai panduan
tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai. Norma biasanya berlaku dalam lingkungan masyarakat dengan aturan tak tertulis, tetapi secara sadar masyarakat mematuhinya. Ada berbagai macam-macam norma, di antaranya norma agama, norma kesopanan, norma hukum, dan norma kesusilaan. Jadi setiap norma itu ya harus ditaati, gitu ya. Norma agama itu sumbernya dari Allah, ketika tidak ditaati atau normanya dilanggar, ya maka konsekuensi atau sanksinya ya akan mendapat dosa dengan balasan di akhirat kelak, ya. Masuk neraka dan sebagainya. Kemudian norma kesusilaan, sumbernya adalah dari hati nurani manusia. Apabila dilanggar, ya sanksinya dicemooh, bahkan dikucilkan dari masyarakat. Norma kesopanan itu bersumber dari kebiasaan, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Sanksinya apabila dilanggar ya akan dipandang sinis, tak tahu sopan santun, tidak menghargai budaya setempat, tidak respek terhadap orang-orang di sekitar, dan sebagainya. Kemudian untuk norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Sanksinya apabila dilanggar ya penjara, denda, hukuman mati, dan sebagainya. Keharusan menaati aturan dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk menaati perintah Allah, perintah Rasulullah, dan ulil amri. Nah, tentang ulil amri ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari. Beliau berpendapat arti ulil amri adalah umara ahlul ilmi wal fiqh, mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fikih. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah itulah yang dimaksud dengan ulil amri. Sedangkan pendapat Al-Mawardi, ulil amri ya, ada 4 pendapat dalam mengartikan kalimat ulil amri. Yang pertama, umara, para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan ya, seperti pemerintah ya. Kemudian yang kedua ulama dan fuqaha dalam urusan agama ya. Kemudian yang ketiga sahabat-sahabat Rasulullah. Yang keempat 2 sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ini menurut Al-Mawardi. Kemudian pendapat Ahmad Mustafa Al-Maraghi, ulil amri itu adalah umara, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin lainnya. Kita memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat kepada ulil amri. Namun perlu diperhatikan bahwa perintah taat kepada ulil amri tidak digandingkan dengan kata taat. Sebagaimana kata taat yang digandingkan
dengan Allah dan Rasulnya. Ya, jadi di dalam ayatnya di situ disebutkan atiullaha. Nah, sebelum kata Allah ada atiu. Kemudian wa atiur rasula. Sebelum kata Rasul juga ada atiu atau taatilah. Nah, tetapi untuk ulil amri di sini tidak ada atiu ulil amri. Yang ada langsung wa ulil amri. Quraisy Shihab Mufasir Indonesia memberi ulasan yang menarik. Tidak disebutkannya kata atiu atau taatilah pada ulil amri untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya, apabila perintah itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul-Nya, tidak dibenarkan untuk taat kepada ulil amri. Lebih lanjut, Rasulullah menegaskan dalam hadis berikut dari Abi Abdurrahman dari Ali, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Hadis riwayat Muslim. Umat Islam wajib menaati perintah Allah dan Rasul-Nya dan diperintahkan pula untuk mengikuti atau menaati pemimpinnya. Tentu saja apabila pemimpinnya memerintahkan kepada hal-hal yang baik. Apabila pemimpin tersebut mengajak kepada kemungkaran, wajib hukumnya untuk menolak. Selanjutnya, di sini ada beberapa perilaku mulia, ketaatan ya, yang perlu dilestarikan ya. Bisa dilihat di sini ada 1 sampai 5 ya. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yaitu kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan adalah melakukan persaingan atau berlomba untuk melakukan kebaikan atau amal soleh. Secara terminologis, amal soleh adalah segala perbuatan yang tidak merusak atau menghilangkan kerusakan. Amal soleh juga perbuatan yang mendatangkan maslahat atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Hidup adalah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang yang terjebak pada kompetisi semu yang hanya memperturutkan syahwat hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana robbani. Kompetisi harta kekayaan, kompetisi usaha pekerjaan, kompetisi jabatan kedudukan, dan kompetisi lainnya yang semuanya bak fata morgana, indah menggoda tetapi sesungguhnya tiada. Itulah kompetisi yang menipu. Bahkan hal yang sangat memilukan ialah tak jarang dalam kompetisi selalu diiringi buruk sangka, bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah. Lebih merugi lagi jika rasa iri dan ria ikut bermain dalam kompetisi tersebut. Lalu, bagaimanakah selayaknya kompetisi bagi orang-orang yang beriman? Allah telah memberikan pengarahan, bahkan menekankan kepada orang-orang beriman untuk berkompetisi dalam kebaikan sebagaimana firman-Nya, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja
Walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Pada ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat. Syariat setiap kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun mereka berbeda-beda, yang terpenting adalah semuanya beribadah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan. Sebab kesempatan hidup sangat terbatas. Begitu juga kesempatan berbuat baik belum tentu setiap saat kita dapatkan. Kematian bisa datang secara tiba-tiba tanpa diketahui sebabnya. Oleh karena itu, begitu ada kesempatan untuk berbuat baik, jangan ditunda-tunda lagi, tetapi segera dikerjakan. Berikut adalah perilaku mulia kompetisi dalam kebaikan. Ya, di sini ada nomor 1 sampai nomor 5. Selanjutnya untuk pembahasan yang ketiga, yaitu etos kerja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Menurut Ki Haji Toto Tasmara, etos kerja adalah totalitas kepribadian dirinya serta caranya mengekspresikan, memandang, meyakini, dan memberikan makna ada sesuatu yang mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal yang optimal. Sudah menjadi kewajiban manusia sebagai makhluk yang memiliki banyak kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya untuk berusaha memenuhinya. Seorang muslim haruslah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Tidaklah semata hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja, melainkan harus memikirkan kepentingan kehidupannya di dunia juga. Untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, wajiblah seorang muslim untuk bekerja. Bekerja adalah kodrat hidup, baik kehidupan spiritual, intelektual, fisik biologis, maupun kehidupan individual dan sosial dalam berbagai bidang. Seseorang layak untuk mendapatkan predikat yang terpuji, seperti potensial, aktif, dinamis, produktif, atau profesional, semata-mata karena prestasi kerjanya. Karena itu, agar manusia benar-benar hidup dalam kehidupan ini, ia memerlukan spirit. Untuk itu, Al-Quran diturunkan sebagai spirit hidup, sekaligus sebagai
nur atau cahaya yang tak kunjung padam, agar aktivitas hidup manusia tidak tersesat. Dalam Al-Quran maupun hadis, banyak ditemukan literatur yang memerintahkan seorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan duniawi. Salah satu perintah Allah kepada umatnya untuk bekerja termaktub dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal saleh sebanyak-banyaknya. Allah akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Pada akhirnya seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Mereka yang berbuat baik akan diberi pahala atas perbuatannya itu. Mereka yang berbuat jahat akan diberi siksaan atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua yang telah kita kerjakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam ayat ini adalah penegasan Allah bahwa motivasi atau niat bekerja itu mestilah benar. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Bekerjalah sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Kalau pekerjaan itu tidak baik atau tidak benar, maka jauhilah. Jangan sampai di kemudian hari kamu menyesal. Sungguh tidak ada artinya. Nah, berikut ada beberapa perilaku mulia etos kerja ya yang perlu dilestarikan. Bisa dilihat di sini ada nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nah, itu tadi sekilas penjelasan singkat materi Quran Surat An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105 tentang taat aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Oke, selanjutnya silakan selesaikan tugas berikut, kemudian laporkan hasil tugasmu kepada guru PAI masing-masing. Dan jangan lupa hafalannya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada yang kurang pas. Jangan lupa subscribe channel ini biar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Jaga kesehatan, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Terima kasih.